Iftahul jannah la ilaha illallah. Sholli ala Muhammad. Yang terakhir, ternyata kejadian Siti Halimah menyusui bayi Muhammad membawa berkah, rumahnya banyak rezeki, rupanya diintai oleh Pak Lurah. Ada Pak Lurah nih? Emang tukang intai Pak Lurah. Tapi ngintainya baik Pak. Kenapa ngintai Siti Halimah? Karena heran, selama bawa bayi itu kok rumahnya penuh rizki. Akhirnya Pak Lurah datang pada Siti Halimah. Waktu itu janda Siti Halimah, Pak. Akhirnya nanya, Halimah, iya Pak Lurah, aku boleh pinjam anak yang kau susui? Anaknya Pak, bukan Halimahnya. Untuk apa Pak? Kata Halimah. Halimah, sejak saya melihat kamu itu bawa anak itu, kok rumahmu penuh dengan berkah, banyak rezeki. Kayaknya anak yang kau susui ini bukan anak sembarangan, anak ajaib. Kalau boleh Halimah, ini kan kita mengalami kemarau panjang, gak ada hujan, sumber-sumber air mulai kering. Bolehkah anak itu saya pinjam, saya bawa ke lapangan untuk mohon kepada Tuhan agar diturunkan hujan yang lebat? Karena saya melihat ini anak ajaib, mungkin cepat Halimah. Kapan Pak Lurah? Besok lah, hari Selasa. Oke Pak Lurah, tapi gak usah bawa Pak Lurah ini, biar aku yang bawa sendiri ke lapangan. Masya Allah. Akhirnya begitu Selasa diundang semua masyarakat ke Pak Lurah, berbondong-bondong ke lapangan, ingin melakukan ritual minta hujan pada Allah. Karena waktu itu belum agama Islam. Siti Halimah bawa bayi Muhammad, belum sampai berdoa Pak, baru nyampe nginjek lapangan, hujan sudah diturunkan deras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharian penuh. Masya Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah. Oh, enggak ada bunyi. Terpesona. Kata Allah, Allah tidak akan pernah menurunkan siksa. Allah tidak akan menurunkan bala. Allah tidak akan pernah memberi musibah. Allah tidak akan pernah memberi kesulitan selama ada Muhammad di situ. Berarti kuncinya kalau kita ingin aman, harus ada Nabi Muhammad. Bagaimana sekarang cara menghadirkan Nabi Muhammad? Tidak ada lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka tidak ada jalan lain kalau kita ingin aman, tentram, seperti kata Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Beliau mengatakan, kullu makanin min masjidin au dukanin au mahallin akhar idza quri'a mauridun nabi haffat al malaika. Kalau ada tempat, toko, dagangan, rumah, masjid, musola, atau tempat apapun, kok dibacain maulid Nabi, maka tempat itu akan dikelilingi terus oleh para malaikat. Masya Allah.
menjadi barokah. Maka kalau bapak kesulitan apapun, nggak usah berdukun. Pak Lurah pensiun nggak terima, pengen jadi lagi, cari dukun. Lebih baik datengin santri-santri, baca maulid Nabi. Tidak usah berdukun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jaminan orang ahli sholawat maulid Nabi, 4 malaikat pimpinan malaikat menjamin. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Di dalam riwayat di Turatun Nasihin, malaikat Jibril datang mengunjungi Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, man qara'a salatan alaika man shalla alaika min ummatika kulla yawmin asyra sa'asjudu tahtal arshi wa astaghfiruhu wala akum hatta yaghfirullah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, saya berjanji, siapapun umatmu mau baca sholawat kepadamu setiap hari 10 kali, saya bersumpah janji, saya akan sujud di bawah arsy memohonkan ampun orang itu, dan aku tidak akan berdiri sampai Allah mengampuni dosanya. Masya Allah, subhanallah. Berarti orang ahli sholawat bersih dari dosa. Yang kedua, datang malaikat Mikail. Begitu jadi orang barat jadi Michael. Mikail. Dia datang juga mengatakan, Rasul Muhammad, saya juga ikut. Saya juga berjanji, siapa umatmu sama setiap hari baca sholawat padamu 10 kali. Saya bersumpah janji, ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di mahsyar, saat matahari diturunkan sejengkal di atas kepala, saya akan payungi orang itu dengan payung dari surga. Subhanallah. Berarti orang yang istiqomah sholawat tidak pernah kepanasan di mahsyar. Yang ketiga, yang datang malaikat Israfil, tukang niup sangkakala dan menurunkan musibah-musibah, gempa bumi, kebakaran, kebanjiran. Itu tugas Israfil. Israfil juga datang, Rasul, aku juga ikut. Aku bersumpah janji umatmu yang seperti itu. Saya berjanji ketika nanti melewati Siratal Mustaqim, dia akan saya gendong sampai ke surga. Subhanallah. Orang ahli sholawat dijamin selamat melewati Siratal Mustaqim, digendong malaikat Israfil. Tapi orang yang tidak doyan sholawat, gak doyan maulid, nanti melewati Siratal Mustaqim digendong sama Mbah Surip. Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Well, I am going. Mbah Surip. Nah, kalau Mbah Surip gak ada jaminan nyampe surga, bisa kepleset ke dalam neraka. Yang terakhir malaikat Israel. Ini yang paling ditakutin manusia. Salah sendiri gak mau kenalan. Kalau kenalan, kalau datang kan ditanya dulu, tugas apa silaturahim? Loh. Kalau silaturahim, ya sini ngopi bareng. Kalau tugas, ya nggak apa-apa, aku tak siap-siap. Loh itu loh. Enaknya kalau kenal. Nah, kalau tidak kenal, dihadang mendadak, cuk. Mau ngomong apa? Malaikat Israel juga berjanji, ya Muhammad, man shalla alaika min ummatika kulla yawmin asran sa'akbitu ruhahu kama kubattu ruhal anbiya wal mursalin. Siapa umatmu setiap hari istiqomah baca sholawat 10 kali padamu, saya menjamin ketika nyawanya saya cabut, dia tidak akan kesakitan, karena dia seperti saya cabut nyawanya para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Berarti orang istiqomah sholawat dijamin matinya husnul khotimah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Al-Fatihah. Ini belum doa penutup, baru doa ngaji. Kalau penutup nanti ada tugasnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya bi ni'amahu wa bi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, kami bahagia, kami bergembira menyambut kelahiran kekasih-Mu, orang yang Kau cintai, yang kami harapkan syafaatnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka ya Allah, apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, berikanlah barokah, syafaat dan kebahagiaan kepada kami. Berikanlah kebaikan-kebaikan selalu menyertai kami. Jauhkan kami dari keburukan-keburukan dan kemungkaran. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadakan maulid Nabi untuk membuktikan bahwa kami cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta lahir batin, cinta harta benda bisa untuk saya persembahkan untuk Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan maulid Nabi ini berikanlah kami anak-anak yang soleh solehah. Berikan kami tetangga-tetangga yang soleh solehah. Berikan kami kawan-kawan yang soleh solehah. Berikan kami semuanya yang dekat dengan kami menjadi orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, dan mendapatkan pengampunan-Mu dan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wa minkunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.